Padahal kalau kembali kepada tauhid dari awal, kamu hidup akan tenang, damai. Nah hari ini mereka itu yang ketakutan yang buat bunker, Amerika ketakutan, ini ketakutan, Eropa ketakutan. Karena mereka tidak menyadari ketakutan yang sudah dibuatnya sendiri. Pada saat manusia memiliki kesadaran, maka Al-Mahdinya akan lahir. Maka hari ini kalian saksikan di TikTok, di YouTube, di apa? Ajaran apa yang sekarang berkembang? Tauhidkah? Atau fikihkah? Tuh, paham itu. Sekarang ini ilmu ma'rifatkah atau ilmu fikihkah? Karena ilmu fikih itu buatan manusia. Fikih itu budaya Arab yang kemudian dituhankan oleh manusia. Seolah-olah itulah dari Tuhan. Tuhan apa? Kalau Tuhannya yang punya alamat, ya. Tadi semua karena kamu menganggap pada Tuhan itu. Maka itulah perjalanan memahami Tuhan. Dari Mujassimah, ada Mutajilah. Ya walaupun ahli sunnah wal jamaah pun sekarang ahli firqah wal bid'ah. Dari semua. Ya. Karena tidak pernah jamu juga. Tidak pernah tauhid juga. Semua. Hari ini elit global yang telah menciptakan sistem ekonomi dan agama. Agama itu ciptaan. Sekali lagi. Tadi semua. Allah hanya menciptakan din dari awal. Hubungan. Din. Hubungan. Frekuensi. Vibrasi dari awal. Ketersambungan. Keterkaitan. Itu din. Tadi semua. Kamu ngerti sebenar-benarnya. Kamu tuh la haula wala quwata yang menyambungkan hidupmu karena hidup dia. Din. Kamu itu ada. Karena ada diadakan. Din. Itu. Tadi semua. Sebetulnya satu misinya yang dibawa oleh dia. Cinta. Maka inilah yang Abah katakan. Kenapa elit global itu takut hari ini? Karena banyak orang Islam sekarang sadar. Bangun dari tidur. Berarti apa? Kalau manusia itu sudah sadar. Al-Mahdi itu datang pada hatinya. Kamu tidak bisa lagi dibodohi dengan neraka, dengan surga, dengan sirat. Kamu tidak bisa dibodohi lagi untuk membenci manusia lain. Makhluk lain dalam wujud Allah, dalam wujud lain. Muhammad dalam rupa Adam pada hidup yang lain. Inilah ketakutan kepada mereka. Artinya apa? Mereka tidak menjadikan kamu jongos kembali. Itulah yang mereka sekarang ketakutan. Maka mereka lebih memilih dengan program-program WHO dan lain sebagainya. Inilah ya kalau bagi Abah nggak ada rahasia kata Abah juga. Dengan program-program vaksin, program ini, program itu, program ini, program ini. Karena manusia hari ini sudah melewati batas kemampuan bumi. Ini hanya demand dan supply. Sekarang batas kemampuan bumi itu hanya 5 miliar. Sekarang mendekati 8 miliar over. Excess demand. Bahasanya excess supply 3 miliar. Nah 3 miliar inilah yang akan dihabisi. Kurang ajar mereka. Membuat bunker-bunker. Mereka sembunyi. Kemudian akhirnya ditenggelamkan. Karena mereka ngerti juga tauhidnya. Hanya orang-orang Islam yang bodoh yang ketakutan. Nunggu-nunggu Imam Mahdi. Sadar-sadar. Justru kamu sekarang hari ini mulai sadar tentang tauhid. Itu Al-Mahdi. Itulah Al-Mahdi itu membawa hidayah. Apa sih hidayah? Orang suka, saya nunggu hidayah, saya nunggu hidayah. Hidayah itu ada di dadamu itu. Tinggal kamu aktifkan atau kamu matikan. Nah, tujuan global dunia menciptakan agama ini adalah supaya tadi Al-Mahdimu tidur. Sebetulnya. Supaya kamu nggak sadar. Sehingga hidup di dunia ini adalah seorang wayang-wayang yang tidak sadar. Tadi dibikin mati suri bareng. Dibikin mati berjamaah, mati suri berjamaah. Tidak punya kesadaran. Itulah kenapa selalu sidroh al-muntaha. Sidroh itu sadar. Maka bicara tentang kesadaran mereka takut. Elit global itu takut. Kenapa? Karena elit global itu yang punya duit yang menciptakan agama dari Yahudi, Nasrani dan Islam itu.
Hanya yang mereka pentingkan adalah bagaimana menjajah manusia dengan pertama adalah pemahaman, itikad. Ujungnya ekonomi sebenarnya. Ekonomi yang ingin mereka kuasai. Kamu pelajari bagaimana berdirinya Arab Saudi. Antara sistem, ada si hamper. Antara Australia dan Amerika. Begitu dari zaman ke zaman, sahabat. Tapi hari ini, dengan mereka bahasa munculnya Imam Mahdi. Tadi semua. Tidak ada yang muncul sosok itu. Kalau gitu Tuhannya sosok. Yang diutus sosok, pasti Tuhannya sosok. Yang diutus Rasul sosok, pasti Tuhannya sosok. Inilah manusia terjebak. Tadi semua. Ya. Istilah-istilah Tuhan dari awal. Yang kemudian oleh mereka sudah dijadikan landasan elit global menguasai dunia. Saya lihat Indonesia hari ini. Kekayaan Indonesia hanya pada 9 orang saja. Bayangkan. Dan kekayaan dunia hanya pada 10 orang saja. Tuh. Tapi mereka sekarang ketakutan. Pada saat manusia itu adalah sadar. Al-Mahdinya hidup datang. Karena sadar. Bangun dari tidur. Dari semua. Kan Nabi sudah berkata. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika dia mati baru sadar. Tuh. Nah hari ini kita sudah dibuat amnesia. Tentang kehidupan ini. Inilah yang harus kalian pahami hari ini. Maka bagi kalian yang punya iman. Apa yang kalian takutkan? Punya Tuhan yang gagah. Dan Allah itu hidup. Ingat itu. Allah itu hidup. Dan hidup itu gak ada mati. Maka kata apa? Kehidupan ini abadi. Yang tidak abadi itu si Adam cangkangnya tadi. Yang tidak abadi itu si cangkangnya. Maka kenapa dalam istilah agama ada jiwa, ada sukma, ada ruh, ada akal, ada hayat. Tuh. Sebetulnya satu. Satu hayat, satu jiwa, satu ruh, satu hidup. Satu wujud bahkan. Maka disinilah pada saat ajaran sudah kembali pada. Kamu ngerti kenapa saya Siti Jenar dikejar-kejar dimatiin oleh Belanda? Dipitnah, diadukan dengan Wali Songo. Kamu ngerti bagaimana Al-Hallaj dibunuh? Siapa yang membunuh mereka? Kamu mengerti siapa yang mengadu domba adalah Sa'ad bin Ubadah. Sehingga pada saat Muhammad itu meninggal, sehingga terjadilah muktamar. Terjadilah hampir pertarungan antara Abu Bakar, Umar melawan Ali dan Fatimah. Coba kalian itu belajar sejarah. Dari semua. Berhentilah kamakola kitab gundul itu. Berhenti. Itu hasil siapa yang buat? Kamu kira zaman Nabi Muhammad. Jangankan kitab itu. Qurannya saja 200 tahun. Kemudian baru dibukukan hari ini. Coba pahami hidup ini. Dari semua. Apa kamu kira kamakola Rasulullah. Kamu Rasulullah betul dari lisan Rasulullah. Coba kamu sadari. Ini kadang orang gak berakal hari ini. Yang disebutkan dengan maaf dan dari segi hadis sahih itu dari Ibnu Majah, Bukhari, orang-orang yang hidupnya 10.000 kilometer dari Rasulullah. Tapi yang hidup bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Ali, maka paling dijauhkan adalah apa yang dikatakan oleh Ali dan Fatimah. Kamu tidak melihat di situ ada hidden agenda, ada black campaign. Dari semua. Di semua kejadian itu. Kamu tidak mempelajari bagaimana Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri Rasulullah. Ini yang secara syariatnya. Kamu ngerti nggak? Kenapa mereka diadu domba sampai perang Siffin? Sampai muncul Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lain sebagainya. Dan kisahnya berjalan sampai hari ini adalah output produk. Hanya manusia-manusia tolol. Ustadz tolol, kiai tolol. Nggak ngerti kisah Tuhan dari awal. Dari semua. Hanya percaya kepada kamakola kila yang gunul. Dari semua. Ya. Ini yang terjadi. Tapi hari ini AI sudah muncul. Mereka takut dengan Al-Mahdi. Mereka takut dengan Al-Mahdi. Nih. Karena saya akan ajarkan
Tapi ini buat diri saya semua. Saya akan berikan pencerahan. Siapa Al-Mahdi itu? Ada pada dirimu, ada pada diriku. Kau sadar pada Tuhan, itulah berarti kau sudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu nur ma'rifat, nur sir yang ada pada di dalam, aktif yang tadinya molor. Karena kamu terjebak ibadah ritual badan, tapi tidak masuk kepada hati. Hati tidak masuk pada ruh. Ya gimana mau ketemu Al-Mahdi? Tadi semua. Mari sahabatku, saudaraku. Karena terlalu banyak video yang Abah terima tentang ketakutan dengan kiamat dan lain sebagainya. Ketakutan dengan, tapi sebagian ketakutan dari mereka kepada Al-Mahdi. Nah iyalah. Mereka sudah berdasarkan AI yang sudah mereka riset. Abah dapatkan video AI yang mereka riset. AI melaporkan kepada mereka tentang kesadaran sekarang manusia naik. Ini ancaman kepada mereka. Pemilik adalah yang merupakan otak-otak adalah apa namanya, elit global yang dari awal menciptakan agama. Karena berarti manusia tidak akan lagi bisa diadu domba atas nama agama. Manusia tidak lagi diadu domba atas nama bentuk dan rupa, suku. Karena manusia dikembalikan kepada wahada yuwahidu tauhidan oleh si Mahdi itu. Tadi semua. Dialah yang akan menyadarkan manusia tentang siapapun di dunia ini tidak ada. Itulah ketakutan mereka. Sementara mereka membuat sistem, membuat kamu yang lebih eksis. Muncullah istilah agama. Tuhan menciptakan din istilahnya. Manusia menciptakan agama. Akhirnya atas nama agama manusia bermusuhan. Itulah mereka. Mereka kreatornya. Mereka lah pembuatnya. Satu, manusia sibuk dengan urusannya. Seolah-olah bicara akhirat. Tapi yang inginkan dari dirimu adalah kamu tetap jadi jongos. Dan tetap berbuat syirik pada Tuhan. Miskin, lemah, papa. Bisa apapun produknya mereka jual. Kamu dibikin sakit. Mereka jual vaksin, begitu. Tadi semua. Kamu dibikin ini, mereka jual ini, gitu kan tadi. Mereka bikin pabrik, kamu jongosnya. Maka hari ini orang Islam cari UMR di mana-mana. Ya Karim. Inilah ketakutan mereka hari ini. Pada saat orang Islam sudah sadar, kebanyakan manusia sadar, bukan hanya orang Islam. Karena yang ditidurkan juga orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam. Ditidurkan. Tapi pada saat Al-Mahdi itu datang, maka memberikan pencerahan, maka manusia bangun dari tidurnya. Seperti Ashabul Kahfi yang bangun dari guhanya. Sudah keluar cahaya matahari, terjadi fotosintesa pada kolbunya. Sehingga itulah disebut hidayah. Jadi hidayah itulah nur ma'rifat. Hidayah itu nur Allah yang ada setiap diri. Karena ruh kita adalah ruh Allah. Nafakhtu fihi min ruh. Ruhku kamu itu. Jadi kita ini satu hidup, satu ruh. Ingat itu. Ruh siapa? Muhammad. Pada satu jasad. Jasad siapa? Adam. Itu saja dongeng Tuhan dari awal. Itu saja dongeng Tuhan dari awal. Maka hari ini elit global ketakutan. Dari semua. Ketakutan mereka. Amerika ketakutan. Semua. Yahudi. Zionis itu ketakutan. Karena ini adalah Al-Mahdi akan datang. Kesadaran akan bangkit. Karena mereka yang punya Google. Mereka yang punya TikTok. Mereka yang punya Instagram. Mereka yang punya Facebook. Dan mereka dengan AI-nya itu. Kamu cek sekarang. Siapa Muhammad? Keluarlah dari AI. Kata Abah Setu. Siapa itu? Apa itu? Kata Abah Setu. Nah. Semua. Untung saya belum. Karena manusia-manusia seperti Abah ini. Dihilangkan oleh mereka. Kamu tahu Lord Rangga? Kamu pikir Lord Rangga itu dia mati? Banyak manusia-manusia yang dihilangkan oleh mereka. Pemberi pencerahan. Mengembalikan manusia pada tauhid. Mengembalikan manusia pada dongeng Tuhan dari awal. Itulah Nabi bersabda, Yahudi menjadi 71 golongan. Kulhum pinar, kecuali satu yang selamat.
Nasrani menjadi 72 golongan. Semuanya neraka. Semuanya satu yang selamat. Islam menjadi 73 golongan. Semuanya neraka kata Nabi. Satu yang selamat. Dan tadi semua. Dan orang Islam sudah memfitnah Rasulnya Muhammad. Menempatkannya bukan pada tempatnya. Karena kamu tidak mengerti apa itu Rasul Muhammad. Mana itu Ahmad. Sekali lagi sahabat. Utusan Allah itu kamu tujukan pada wujud manusia. Maka disitulah manusia akan berperang. Itulah kenapa perang agama berjalan ribuan tahun. Itulah kenapa perang mazhab berjalan pada Islam pun. Bagaimana penganut Hanafi dengan Maliki. Bagaimana penganut Maliki dengan Syafi'i. Bagaimana penganut Syafi'i dengan Hambali. Dan terus bergerak semua. Saling mempengaruhi antara manusia. Siapa? The great design-nya. Mereka Zionis itu. Elit global yang jumlahnya sedikit, tapi mereka ingin menguasai dunia dan diciptakanlah kisah-kisah agama dari semua ya, dongeng-dongeng agama. Padahal kalau kalian ngerti dongeng agama ini tentang kisah Isra Mi'raj saja, itu sudah ada di agama Hindu. Isra Mi'raj tentang Harut wa Marut, bahkan Zoroaster. Agama yang sebelum ada agama. Sudah ada kisah itu. Mirip semuanya. Jadi kalau begitu ini ada seseorang yang telah membuat. Dari semua. Ya, yang merekayasa. Yang menciptakan. Maka nggak ada lagi jalan kata Abah. Akhir zaman ini kalau kamu ingin bahagia. Wahada yuwahidu tauhidan. Marilah. Maka itulah Abah ajarkan kembali. Jangan tertipu dengan agama. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Jangan tertipu dengan halal dan haram. Karena semua ini adalah memang atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Mari katakan adalah ad-dunya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dunia ini adalah hanya fata morgana. Ada yang tidak ada. Dan adanya tergantung sangkaan yang kamu buat. Maka hari ini manusia jangankan membuat kisah surga dan neraka. Kata Abah, pikiranmu telah membuat kisah setan pun sudah terjadi karena pikiran manusia. Itulah kenapa setan Indonesia, setan Amerika, setan India, setan Cina. Beda. Tadi semua. Setan Indonesia, pocong, tuyul, genderuwo, pocong. Coba cari di Amerika genderuwo. Tak ada. Karena kamu itu bukan kamu. You can create anything what you think. Karena pikiranmu adalah jin. Kamu juga nggak ngerti. Jin itulah dirimu juga jin. Genius orang-orang yang jin. Yang membuat HP itu jin. Maka dulu sini dikatakan yang membuat bangunan Candi Prambanan itu jin. Yang membuat Borobudur itu jin. Ya. Zaman Nabi Sulaiman mereka adalah saintis ahli yang jenius. Semua. Karena lihat sahabat. Dalam kerajaan Tuhan hanya ada kamu. Maka itulah perjalanan menuju Tuhan itu puroda masing-masing sebenarnya. Setiap individu akan berjalan karena kamu adalah satu kerajaan Tuhan. Maka disebut alam sogir. Sebanyak apapun manusia. Sebelum kamu dan sebelum kamu. Tetap akan dilihat oleh Tuhan satu dirimu. Karena kamu malikin nas. Kamulah raja manusia pada dirimu sendiri. Itulah. Seolah-olah is the kingdom of the God. Tadi semua. Inilah the kingdom of the God. Tadi semua. Kau tanya Jibril pada matamu itu. Mikail pada telinga itu. Israfil pada mulutmu itu. Ijrail pada hidungmu itu. Kiroman katibin pada tangan kanan dan baik dan burukmu itu. Kemudian mukorobun pada 4 kepalamu di sini. Tadi. Semuanya ada pada dirimu. Alam mulki pada dirimu. Alam malakut pada dirimu. Alam jabarut pada dirimu. Alam lahut pada dirimu. Tuhan pun. Dia yang berkata ada pada dirimu. Inna robbaka aharto binnas. Maka hari ini sebagai Abah mengajak kepada semua. Marikah kembali pada tauhid. Maka itulah Quran mereportase. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit Muharram. Tuh.
Coba kamu pernah gak mentafakuri? Kenapa? Nabi dan Rasul itu bebas di bulan Muharram. Karena Allah ingin mengajarkan, hei manusia, jangan tertipu pada bentuk dan rupa. Semuanya aku. Al-insanu sirri. Wa syiri sifati. Wa sifati la ghairi. Wallahul batinul insan wal insan dokhirullah. Kamu adalah wujud kenyataanku. Kamu diriku. Itulah kata Allah, innani anallah kepada Musa. Katakan Musa, innani, sesungguhnya aku Allah. Hanya tentang belajar memahami tadi ke dalam. Tadi semua ya. Jadi itulah istilah berjamaah pada istilah Quran. Bukan berjamaah 1 juta orang di Masjidil Haram. Itu pirok, itu mumparid. Pada saat tidak hudur satu hati, one heart, satu hidup, satu rasa, satu udara. Walaupun 1 miliar orang, tetap itu adalah munfarid. Walaupun kamu sendiri, tapi kamu jambu dengan Allah. Karena orang yang tauhid itu sahabat. Maaf, seperti sholatnya Abah. Abah itu takbir, Allahu sampai hu. Itu harus sudah masuk semuanya. Laut, gunung, langit. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, batalan semuanya. Semua ya. Manusia, anjing, babi, apapun. Semuanya. Akbar. Hilanglah semuanya. Hanya aku. Akulah kenyataan dirinya. Akulah Tuhan itu. Pada wujud Muhammad. Dalam rupa Adam. Aku menyaksikan diriku. Begitu ajaran tauhid. Maka mereka sangat takut dengan tauhid sahabat. Orang-orang global itu takut dengan tauhid. Karena hanya dengan cara menjadikan kamu tercincang-cincang itulah. Kamu benci pada Hindu, benci pada Buddha, benci pada Kristen. Itulah mereka yang buat. Padahal Tuhan mengajak dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang lain. Kamu harus seperti Ayub, bebas dari kulit. Artinya apa kulit itu? Kurang apa? Dijelaskan lagi surat Ali Imran tentang kata Isa. Kamu, Isa itu adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit kulit nih. Isa. Abah sembuhkan kalian dari penyakit kulit. Salah memandang, salah melihat, salah mendengar. Tadi semua. Ya. Cukup bagi Abah setahun tadi menghidupkan penyakit kulit. Tadi. Menyembuhkan penyakit buta. Buta melihat. Tadi. Dan juga salah seperti Ayub. Abah yang membebaskan Yusuf dari bui. Dari semua. Maka dari bui kebodohan. Dari bui sangkaan. Tadi kata Abah. Jangankan surga dan neraka sekarang ciptakan manusia. Setan aja diciptakan oleh pikiranmu hari ini. Tuhan yang Tuhan itu kau pikirkan menurut pikiranmu itu. Coba kamu tabakuri. Hal yang sederhana yang kamu suka. Film setan misalnya. Kenapa nggak ada pocong di India? Kenapa nggak ada pocong di Amerika? Karena orang Amerika nggak percaya adanya pocong. Kenapa di Amerika ada apa namanya Dracula? Karena orang Amerika percaya orang mati itu menjadi Dracula. Ya Dracula. Kenapa di Cina itu nggak ada Dracula, pocong dan vampir? Karena orang Cina percaya mati manusia itu jadi vampir. Kenapa orang Indonesia takut dengan pocong? Dengan kunti, genderuwo, kelong wewe. Kelong wewe nggak ada di Inggris, nggak ada di Belanda. Itulah dahsyatnya pikiran jin manusia. Bisa menciptakan Tuhan. Ini harus kalian pahami. Jadi agama hari ini ciptakan pikiranmu sendiri. Kaidah Tuhan itu kamu yang berpikir. Kamulah menciptakan Tuhan. Manusialah sekarang sadar nggak sadar telah menciptakan Tuhan yang salah. Menurut pikirannya sendiri. Neraka yang salah. Surga yang salah. Sirot yang salah. Barja yang salah. Nah hari ini elit global takut. Kan hari ini Ayub sudah bebas dari penyakit kulit. Abah itu sudah menyadarkan manusia. Jangan salah memandang. Ingat Allah itu wujud. Wujud itu satu. Dan satu itu jangan terjebak kepada bentuk yang ada.
adanya dia hanya satu. Maka cara kamu adalah syuhdul kasroh bil wadah. Pandang Allahnya. Beres urusanmu. Nggak ada lagi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Kalau urusan ini membuat kamu takut dosa, kasih ke Abah. Bilang Abah saya itu yang menyuruh kamu tidak boleh membenci Kristen. Tidak boleh membenci Hindu. Tidak boleh membenci Yahudi. Tadi semua. Karena Abah saya itu sudah melihat semuanya Allah. Tadi semua. Jadi kalau kalian takut, maka Abah kurang apa jaminan dari Abah saya? Neraka pun saya jamin. Bayangkan tadi semua. Siksa kubur pun kasih saya semua. Kurang apa sih sebetulnya? Maaf, saya tidak butuhkan apa-apa. Dan kalian tahu, tanya orang sini. Apakah Abah saya itu pernah minta uang pada manusia? Tidak. Kalau saya kaya. Saya Goniun, saya Mugni, saya Rozak. Saya berdiri sendiri. Dari semua. Pahami, yang ngomong ini saya itu siapa? Aku ini siapa? Maka hari ini, kan terlalu banyak video yang dikirimkan ke Abah tentang pertanyaan-pertanyaan, semua urusan ke kiri, ke kanan. Penyebabnya adalah semuanya adalah syirik, perbuatan syirik. Karena agama yang diciptakan itu membawa kesyirikan. Kristen membuat dijadikan syirik, Yahudi dijadikan syirik, Islam dijadikan syirik. Oleh siapa? Mereka. Elit global yang menciptakan agama. Tapi meninggalkan din. Mereka yang menciptakan air. Mereka lah yang membotoli. Tadinya hanya satu, Islam itu air. Kemudian mereka bikin aqua. Mereka lah yang bikin botol aqua dan label aqua. Mereka lah yang membuat ades dan botol ades. Masukin lagi air. Mereka lah yang bikin pit dan merek pit, botol pit. Sebenarnya din itu air. Allah itu satu hidup. Satu hidup. Satu melihat. Kamu tidak bisa melihat pada penglihatan. Satu penglihatan dia. Kamu tidak bisa mendengar kecuali pada satu pendengaran dia. Kamu tidak ada kecuali pada adanya dia. Kamu tidak akan berilmu pada satu ilmunya dia. Tadi semua. Ya. Din dari awal. Tapi pada saat sudah merek botol. Kayak hari ini. Nah, kamu saksikan kan. Kalau sudah air dibotolin. Kata mineral menjelekkan aqua. Aqua menjelekkan pit. Pit menjelekkan ades. Ades menjelekkan Islam. Menjelekkan Hindu. Hindu menjelekkan Buddha. Buddha menjelekkan Kristen. Kristen menjelekkan Islam. Terus saling mengkafirkan di antara manusia. Tapi mereka malah justru meninggalkan Tuhan. Innama ilahukum ilahu wahid. Itu sesungguhnya. Maka hari ini kata Abah, IAI mereka kebangkitan manusia itu kiamat. Kiam dari tidur. Tidur selama ini, sholat sambil tidur, ibadah tidur, memahami agama dengan tidur. Dari semua. Kenapa? Karena tidak terkoneksi vibrasi, frekuensi, resonansi pada Tuhan. Yang zat yang maha tunggal. Dari semua ya. Dialah sumber hidup, sumber energi pada seluruh makhluk. Dialah sumber wujud pada seluruh zat yang ada, inilah zat dia semuanya. Pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Kenapa harus dikasih Adam? Supaya ada identitas semua. Ya. Kalau enggak, kamu bingung menyebutkan, maka wa'alamal Adam asma'akulaha. Pada Adam lah asma, nama-nama itu. Supaya kamu bisa membedakan, oh ini meja ini walaupun sama-sama dari kayu, oh ini meja, ini kursi, oh ini pagar kayu, ini pelapon kayu, itu Adam. Maka kata Abah, memahami agama jangan keluar. Jadi Tuhan sedang tidak bicara sosoknya. Sosok ini gonta-ganti sahabat. Mana Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia, kaum Sabah dan lain sebagainya. Tadi semua. Jangan terjebak pada cangkang ini. Karena kamu bukan cangkang, kamu adalah ruh Allah. Dan kamu tidak akan pernah mati. Ingat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya mencicipi. Itu disebut, kenapa mencicip? Si ruh keluar, masuk lagi. Semua. Dunia ini dihancurkan, bangkit lagi. Sekarang dunia arkeologi sudah membuktikan. Manusia sudah jutaan tahun. Tapi kalau Adam kamu dianggap sosok, maka baru 9.800. Bingunglah kamu hari ini, kata Abah.
Bahkan nanti kalau seandainya Abah buka fakta-fakta tentang Quran, tentang apa semua, kamu akan tambah bingung nanti. Tapi minimal hari ini kamu sadari, ada kekuatan global yang ingin mempengaruhi pikiran manusia, otak manusia dari zaman ke zaman, dengan judul agama. Kan paling mudah, sahabat. Ya hari ini kenyataan. Para politikus itu menjual agama, menciptakan nasab palsu, menciptakan duriat palsu. Karena itulah manusia mudah ditipu dengan bentuk dan sosok. Itulah persoalannya tadi semua. Padahal Tuhan ingin mengembalikan kita wahdaniyat fil af'al. Satukan. Tidak ada satupun. Semuanya af'al dia. Tapi kenapa bahas sekarang ada baik dan buruk? Tadi. Karena manusia dikasih pilihan. Tadi. Sehingga kata Abah juga, manusia Indonesia menciptakan setan. Amerika menciptakan setan. Nah, manusia Indonesia pun menciptakan surga. Islam menciptakan surga. Kristen menciptakan surga. Siapa yang bercerita surga itu? Karangan manusia. Semuanya karangan manusia. Neraka karangan manusia. Semuanya. Karena kamu salah menafsirkan Tuhan. Bahasa Tuhan. Dari semua. Inilah hari ini. Pusat. Maka hari ini dunia. Kalau ditanya oleh Abah tadi yang apakah akan direp? Ya. Hari ini adalah tidak ada alasan bagi Tuhan akan merefresh. Apakah buruk? Tidak. Karena Tuhan ingin kamu kembali lagi bangun dari tidur. Dibikin tidur masal. Supaya kamu ada bisa bangun dari tidur. Cuma yang dibangkitkan nanti adalah hari ini yang sadar. Yang tidak sadar tidak akan bangkit. Semua ya. Jadi, dia terus akan mati suri. Dari semua ya. Nah inilah yang harus dipahami ya. Jadi ingat sahabat, kekuatan agama ini sudah 3000 tahun dikontrol oleh orang. Pemilik pulus semua. Tapi hari ini yang mereka ketakutkan, yang disebut bahasa mereka Al-Mahdi, dari semua. Inilah orang-orang sekarang ini. Ngomong Al-Mahdi sosok, ngomong Isa sosok, ngomong Adam sosok, ya bingung sendiri kamu nanti. Dan sistem Tuhan nggak begitu. Kalau Al-Mahdi lahir hari ini, berarti nggak adil Tuhan pada manusia sebelumnya. Kalau Muhammad lahir di Madinah, berarti Tuhan nggak adil kepada Adam sampai pada Isa. Itulah karena istilah Tuhan itu peran, bukan sosok. Pada saat kau sosokkan, terjadilah keributan antara makhluk. Karena ingin sosoknya adalah saling mengagungkan. Kamu lihat tentang sejarah Torikot. Bagaimana orang-orang pengikut Sajili mengagungkan Sajili. Pengikut Abdul Qadir bisa hibar, bisa terbang semua. Pengikut Syafi'i mengagungkan Syafi'i. Pengikut Hambali mengagungkan Hambali. Pengikut Muhammad mengagungkan Muhammad, menghinakan. Pengikut Isa demikian. Karena kamu terjebak pada sosok. Dan inilah rekayasa yang sudah dibuat oleh mereka. Biar manusia terjebak untuk saling mengkafirkan. Supaya manusia tidak jauh daripada tauhid kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad sekalipun tidak mau diperlakukan begitu. Demi Allah kalian akan berhadapan dengan beliau. Dan kalian salah terhadap beliau. Beliau tidak pernah mengaku dirinya adalah dari semua. Bisa memberikan syafaat. Tidak pernah beliau, bahkan 3 ayat dalam Al-Quran ditegur. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Tapi sekarang oleh kalian dianggap dia memberikan syafaat. Makhluk itu dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tapi beliau adalah Al-Mahdi pada zamannya. Bernama Muhammad. Dan beliau pun sudah berkata, Al-Mahdi nanti akan ada sama namanya dengan diriku. Apa itu? Siapa Al-Mahdi itu? Mereka-mereka yang sudah jadi Muhammad pada dirinya. Yang mana contohkan syariatnya, beliau menyayangi Yahudi, suapi Nasrani, menjenguk. Itulah yang ditakutin oleh Zionis. Pada saat Muhammad itu lahir, maka Al-Mahdi itu sama dengan namanya, namaku, dan bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah. Iya, berarti orang yang sudah menjadi Abdullah pada ruhnya, sudah tahu hidup ini datang dari ruh yang bernama Muhammad, melihat karena Muhammad, mendengar karena Muhammad, bicara dari Muhammad. Tapi Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad darah, daging, tulang, sumsum. Makanya Muhammadun aba ahadin min rijalikum.
Dia walakin Rasulullah, utusan Allah itu pasti adalah bukan manusia. Adalah ada, tetapi dia nanti wujud pada manusia. Ada Rasulullah, ada Rasul Allah dari semua. Itu kalian harus jangan terjebak di situ. Di mana Muhammad? Nur Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Nur Muhammad bukan manusia. Nur Muhammad tidak punya darah. Nur Muhammad tidak punya daging. Dari semua. Nur Muhammad tidak punya tulang. Karena dia adalah Rasulullah. Dia lam yalid walam yulad. Dari semua. Ya. Kisah sejarah Quran menjelaskan. Walaupun kamu terjebak pada sosok seperti Kan'an. Hancur. Karena dia tidak mampu melihat Muhammad Rasulullah pada ayahnya. Nuh. Paham itu? Ya sahabat. Jadi itulah kenapa kisah di awal. Kata Abah juga. Kenapa kisah di awal itu? Semua Nabi dan Rasul Allah kisahkan bebas di Muharram. Tuh. Haramkan anggapan kamu bahwa sesemua makhluk ini bukan aku. Haramkan. Maka bebaskan dari penyakit kulit penuduhan kepada mereka itu semua. Yang kedua, bebaskan kamu di Muharram itu dari Yakub. Kamulah Yakub itu. Bebaskan hatimu. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Bebaskan dari binatang salah melihat. Itulah Yakub hakikatnya. Yakub adalah diri kita. Ayub adalah diri kita. Adam adalah kita. Muhammad adalah kita. Semuanya inilah disebut alam sogir. Alam bahkan galaksi Bima Sakis KW Milky Way. Termasuk rasi bintang. Ada pada matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ada pada dirimu. Semuanya. Nah itulah sahabat yang harus dipahami secara purnakan, suhbat kembalikan, bikana makana biyakunu mayakunu, wa wujudul awal ini. Semuanya berasal dari titik yang sama, dari hidup yang sama, dari rasa yang sama. Maka ingin kembali kepadanya, balikan, tumbuhkan cinta. Tapi tidak mungkin kamu bisa mencinta selama kamu salah melihat seperti Yakub, salah terjebak pada penyakit kulit seperti Ayub, terpenjara seperti Yusuf. Dari semua Musa berhadapan dengan Firaun pada dirinya, dari semua nafsunya. Musa lah Firaun itu. Dari semua, ya maka itulah Nuh yang tidak bebas dari banjir, dari semua masuk air ke dalamnya. Tenggelamlah kamu sebagai kapal perahunya. Inilah sahabat. Maka di penghujung perjalanan ini dari Abah. Apapun semua. Ya semua kembalikan pada titik yang sama. Tidak ada lagi ketakutan pada dirimu. Pada hidup ini. Karena hidup tidak mati. Namanya juga hidup. Allah itulah sang hidup. Maka tidak boleh takut dengan mati. Rindukan mati. Karena mati itu adalah cara dia mengganti kasihmu. Supaya engkau lebih bahagia. Itu saja. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Itu saja. Semua. Ketakutanmu pada makhluk hari ini adalah kurangi, hilangkan kalau bisa. Dari semua, ya. Takutlah hanya pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadilah ulama. Ulama itu adalah orang yang mengerti alam. Yang membaca alam. Bukan ngaji kitab, ulama itu. Yang mampu membaca alam. Alamat, tanda-tanda. Selalu Allah mengatakan, wa min ayatihi itu tanda. Walaupun kamu ngaji 12 pan, nggak bisa membaca tanda Allah, itu bukan ulama. Kamu tukang baca, kamu itu. Dari semua. Ya. Itulah yang hari ini kebodohan manusia. Melebalkan ulama pada orang-orang koplok kayak begitu. Dianggap petentang-petentang bisa ngaji. Ngesot-ngesot. Epret. Dari semua. Ya, inilah karena kesalahan manusia memandang dari semua. Ya, kalau tidak begitu hari ini, maka Al-Mahdi itu tidak ada dari semua. Karena kamu terus tertidur tadi semua. Ya, lihat pada saat kamu ditalkin, wassalatu wassalamu alal habibi al-ali sayyidina Muhammadin al-hadi. Nah, Muhammad yang mana al-hadi itu? Ya, Muhammad yang ada pada dirimu itu. Makanya orang talkin juga yang mentalkin bisa. Assalamualaikum tadi.
Tetapi kamu pada saat dikatakan Sayyidina Muhammadin Al-Hadi, Al-Hadi yang bisa memberi hidayah, nur ma'rifat pada hatimu. Setelah kau dibelah dadamu dengan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul. Ini yang harus dipahami tadi semua. Ya. Ayo tadi semua, karena memang yang selamat hanya sedikit. Abah hanya mengajak kepada siapapun yang mau pulang dengan baik. Dan jangan takut. Karena ini tentang dongeng Tuhan. Maka itulah kenapa ulama pun yang dulu-dulu mau udah ngerti. Ulama segini ya kesini lah. 400 tahun terakhir kesini yang acak-acakan. Tadi semua ya. Ulama dulu udah mengerti. Rasulullah apalagi. Tadi semua ya. Konsepnya sudah mengerti. Al-mutu, qabla anta mutu. Dan lain sebagainya. Hari ini agama ada di sisi manusia. Maka sementara Rasulullah sampai pada pertengahan 500 Hijriah, Imam Ghazali 700, Imam Syatwailah Askandari 800, Imam Sya'rani dari semua. Maka kata Abah, bagi kalian yang senang berdakwah, bikinlah pohon tentang tauhid. Ini pertama dari ini, nusuk dari Rasulullah, terus zaman sahabat, terus bagaimana si tauhid ini bergeraknya. Kamu bicara juga bab fikih dari kitab kamu rumuskan semua. Jangan berada pada kamu perbedaan pandangan khilafiyah akan membuat umat bingung. Kata sipulan begini, sipulan itu kata umat gimana gua? Kamu ulama ini, kamu badu ulama ini. Yang ngajinya aja bingung apalagi santrinya. Ayo kita kembalikan pada tauhid. Karena Tuhan dari awal pun nyuruh kamu kembali pada tauhid. Itulah Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilah. Kembalilah kepada la ilaha illallah. Itu saja. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali satu. Kamu tidak mengilahkan materi, tidak mengilahkan energi, tidak mengilahkan cahaya. Satu-satunya ilah itu Allah. Karena pada saat di alam fisik seperti ini, materi lah yang ada. Walaupun materi itu adalah merupakan energi yang memadat. Masuk ke lapis kedua, energilah yang ada. Tapi kamu tidak boleh mentuhankan energi. Pada saat kau berada di lapisan energi, terbuskan pada cahaya. Tapi jangan kau tuhankan cahaya. Karena Allah itu bukan cahaya. Allah tajalli pada cahaya. Maka jangan bertuhankan Nur Muhammad. Dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami sahabat dalam kehidupan. Dari semua. Ya. Itu saja pesan terakhir dari Abah semua. Dari semua. Seharusnya kalau tidak ada pertanyaan, Abah cukup dari semua. Ya. Untuk live ini ada ribuan rekaman dan sudah diedarkan oleh teman-teman yang lain. Silahkan kalian rujuk di sana. Apapun yang Abah sampaikan, tanggung jawab dunia akhirat Abah. Semua. Kalau akibat apa yang ajarkan membuat kamu tersiksa di neraka, kasih Abah saja. Karena saya yang membuka pintunya kepadamu. Dari semua. Ya. Dan tidak ada. Karena Abah saya itu udah mati. Semuanya. Ya. Dan itulah yang dimaksud bahwa yang disebut Al-Mahdi itu bernama Muhammad. Karena dia sudah terpuji. Karena dia sudah menyatukan semua agama. Demikianlah kayak Muhammad kita syariat di Madinah. Pada saat beliau menyayangi Yahudi 12 tahun. Nasrani, Yahudi. Muncullah kata Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la'abudu ma ta'budun. Itu bukan tentang agama. Tentang orang terbuka dan tertutup. Orang yang terbuka akan melihat. Orang yang tertutup tidak akan mampu melihat. Lain syakartum orang yang terbuka. Walain kafartum orang yang tertutup. Tadi semua. Iman terbuka. Syirik tertutup. Hanya itu saja. Tadi semua. Adabnya adapun adalah orang tertutup ya wayahnya. Kamu nggak banyak bisa melihat banyak hal. Orang terbuka ya itulah surga. Kamu menyaksikan banyak hal. Dalam segala urusannya. Dari semua ya. Maka berhentilah dari semua ya. Karena ikut siapa kalian ini dalam pemahaman. Karena di Muharram itu Allah mengisahkan bebasnya para Rasul itu dari segala persoalannya. Artinya apa? Bebasnya para anbiya itu dari kesyirikan masuk ke dalam tauhid. Itu karena kisah Ayub itu juga karena masih memandang makhluk itu beda-beda. Balikan pada tauhid di Muharram itu. Ayub bebas dari penyakit kulit. Begitu maksudnya.
Yakub di Muharram itu bebas dari kebutaan. Karena tidak lagi kamu pandang, oh ini halal, ini haram, ini anjing, ini babi, ini apa semua. Pada saat kamu sudah masuk ke dalam, sebiji jarah pelacur itu melihat Allah pada anjing, cukup tertutuplah najisnya anjing itu. Karena Allah lebih dohir daripada tadi. Ada harawis ngadohirkan Allah. Wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara jadi anjing. Di annahu karena satunya Allah. Dialah al-batin pada segala apa yang ada. Maka disinilah Tuhan hakikat tauhid, goibnya, ketiadaannya itulah keberadaannya. Semakin tidak ada, semakin nyatalah dia. Tapi makhluk ini keberadaannya adalah ketiadaannya. Semakin nyata makhluk ini, semakin goiblah dia. Itu saja, karena kebodohanmu dalam tauhid saja sebetulnya. Sehingga kisah ini adalah menjadikan ngaco, jauh, menyimpang. Tadi semua. Saling mengkafirkan bab sholat. Sholat aja kamu nggak ngerti. Apa yang disebut sholat? Tadi semua. Ya. Kalau sholat yang seperti kamu. Ya dari Nabi Adam sudah diajarkan oleh Tuhan. Enggak. Itulah makanya jangan sok tahu lah. Tadi semua ya. Jamaah yang ada di majelis yang sedang riyadhah. Yang sedang melaksanakan kholwat 3 hari. Abah doakan diberikan kekuatan, diluruskan daripada niatnya dari semua. Dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka adalah telanjang di hadapan Allah ya. Karena kita memang harus telanjang. Dan al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang. Nah, telanjang bukan berarti adalah bagaimana cara menelanjangi diri. Kita harus mengerti apa itu disebut jiwa, apa disebut ruh, apa disebut nyawa, dan apa fungsi badan. Ya, kita ini ada 3 bagian, tapi 1 pada dasarnya. Maka itulah tugas kita adalah mengahadkan semuanya. Bagian manusia ada 2 bagian, ada dohir dan batin. Maka ilmu juga sama. Ada ilmu dohir, ada ilmu batin. Tadi. Makanya sesungguhnya diri manusia itu adalah terdiri dari, maka ada darajat. Darajat itu surga. Ya. Maka dikatakan fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Ya. Manusia itu terdiri dari bagian jismani dan rohani. Bagian yang jismani itulah yang mendapatkan bagian sorga. Maka ada jannatul ma'wa, sorga yang bisa kita raih di dunia ini. Nah inilah maka dikatakan oleh ulama, ya dikatakan inna fid dunya jannah. Ini ulama yang berkata. Wa man dakhalaha inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia itu ada surga di semua. Wa man dakhalaha, siapa yang telah masuk ke dalam surga itu di dunia ini, lam yastaq ilaika fil akhirah. Dia sudah nggak mau lagi surga akhirat. Makanya kalau Bapak dengar bagaimana Robiah Adawiyah ya berdoa, ya Allah kalau seandainya aku beribadah padamu karena ingin surga, maka tutuplah surga itu padaku. Maka tetapi sebaliknya kalau seandainya aku ibadah karena takut neraka, maka kata beliau adalah bakarlah aku di dalam neraka. Ini semua ya. Nah sebenarnya sahabat, kelihatannya kayak aneh perkataan-perkataan yang begitu. Karena pada dasarnya adalah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kita harus bisa menelanjangi diri kita. Kita harus mengerti apa jasad ini, apa nyawa dan apa ruh dari semua. Ya. Maka dikatakan adalah fal insanu ala nau'aini adalah jismaniyun, paruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun. Sementara jasad itu adalah bagian manusia yang umum tadi semua. Dan jasad ini adalah disebut a'yan khorjiyah atau disebut Adam.
Makanya pada dasarnya Adam, jadi kita ngomongin Adam itu jangan terjebak dengan nama Adam. Adam, Nabi Adam. Maka ngomongin Adam sebetulnya juga adalah ngomongin kita. Jadi pada saat kita dalam sebagai bayi, itulah Adam sesungguhnya. Inilah ya, kita jangan terjebak pada istilah nama Adam seolah-olah manusia pertama. Jangan ribut di situ. Itulah yang membuat manusia bingung. Jadi semua padahal inilah yang harus kita mengerti tentang siklus kehidupan yang ada di dunia ini. Maka kenapa orang Hindu itu percaya dunia ini sudah 7 kali kiamat. Jadi semua. Dan apa? Iya. Memangnya sebenarnya dunia ini adalah sama saja seperti tubuh kita. Ya, karena pada dasarnya kita ini adalah sudah merupakan al-alamu miratu al-haq. Dan diri kita yang sudah liko dengan Allah, maka sorga itu ternyata Allah. Siapa yang sudah menatap wajah Allah di dunia ini, dia sudah sorga sebetulnya. Dan pada saat kita sudah sudah liko dengan Allah di dunia ini adalah sudah surga. Maka Allah kenapa menyuruh wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu adalah untuk tobat pada Allah, kembali pada Allah. Karena pada dasarnya inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Kamu sudah nggak peduli dengan surga akhirat. Karena kata Abah juga, orang yang sudah liko dengan Allah, maka kalian akan melihat Allah itu dalam wujud apa? Manusia. Dan di akhirat pun sama, Allah itu dalam wujud manusia tadi semua. Nah inilah yang memang disinilah yang sulit ya, banyak sebagian orang yang masih mahjubun, yang terhijab gitu kan tadi semua. Dia tetap saja tidak mengakui, tidak merasakan bahwa kita ini adalah maka namanya nyawa itu kan sama kayak rasa. Rasa itu Rasul Allah. Rahasia Allah. Rahasia Allah itu apa? Ruh kita lah rahasia Allah itu. Jadi yang disebutkan rahasia itu adalah ruh kita. Sebenar-benarnya ruh itu adalah, kenapa disebut rahasia? Karena sebenar-benarnya ruh itulah hayat. Hayatnya Allah. Semua. Maka disinilah sebenar-benarnya ruh itu disebut syir. Kenapa disebut syir? Karena rahasia. Dan sebenar-benarnya syir itu adalah zat. Nah inilah yang harus dipahami. Karena pada saat kalian sudah mengerti siapa diri kalian di dunia ini adalah kalian akan mengerti sesungguhnya sudah ada surga. Karena tadi betul nggak salah hadis kata Nabi bahwa tidak mungkin kita besar surga kecuali kita mati. Tapi ternyata kita ini bisa mati sejeroning urip tadi semua. Jadi kalau orang yang sudah mati di dalam hidup berarti sudah berhak ketemu Allah nggak? Berhak. Jadi kan tadi kata innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Makanya tadi, ayo mati sejeroning urip tadi semua. Supaya urip sejeroning mati. Nah itulah. Allah berkata tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Maka manusia ini adalah akan dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Sebagaimana bumi ini. Maka bumi ini sama dengan manusia. Bumi ini akan dikiamatkan, tapi kemudian ada lagi. Makanya tadi pengertian kiamat, maka tabah, jangan nunggu-nunggu kiamat yang menurut pemahaman orang awam sekarang, bahwa bumi ini hancur. Tapi hancurnya seperti apa, ya kalian tidak paham. Dari dulu juga zaman Nabi Nuh udah hancur, zaman Nabi Hud udah hancur, terus tadi semua. Ada lagi, sama aja manusia. Karena bumi ini ya kita ini adalah bumi
bumi ini. Tadi sama aja. Allah itu ya kita ini ya al-insanu siri wa ana sirahu tadi semua. Hanya tentang di sinilah paham tadi semua ya. Maka orang yang liko dengan Allah di dunia ini berarti di dunia ini dia sudah masuk surga tadi. Makanya tadi kenapa kebanyakan kita manusia nggak sadar dalam keadaan neraka, dalam keadaan siksa kubur, dalam keadaan berjalan berjatuhan di atas sirotol mustaqim tadi semua. Karena manusia kebanyakannya tidak mau berjalan di sirotol mustaqim itu masalahnya tadi semua. Jadi makanya marilah, maka Allah sudah berfirman tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu tertutup pada Allah tadi semua? Padahal kamu itu dulu mati. Tuh. Kalau Allah bicara dulu itu mati, sebelum mati apa? Hidup. Gitu. Berarti kalau Allah mengatakan dulu tuh kamu mati, berarti sebelum mati hidup tadi semua. Nah ini makanya tadi kata Allah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tadi. Di situ nulisnya amwatan menggunakan alif, berarti seolah-olah mati. Tadi fa ahyakum juga pakai alif, pakai panjang. Hidup. Summa yumitukum. Nah, kalau kamu ingin summa yuhyikum syaratnya summa yumitukum. Jadi matikan summa yumitukum akhirnya akan membawa kamu kepada summa yuhyikum. Kan tadi hukum nafi isbat.